Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunia wad din. Summa salatu wassalam ala khairi man ba'athahu Allah rahmatan lil alamin, sayyidil anbiya'i wal mursalin, Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma innaka antal alimul hakim. Wa ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari jamaah rahimakumullah, tak hentinya kita memanjatkan puja dan puji hanya kepada Allah, pemilik alam semesta beserta segala isinya. Salawat berangkaikan salam kita hadiahkan kepada Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Jamaah rahimakumullah, masih dalam pembahasan surah Al-A'raf, dan di pertemuan hari ini kita akan mengkaji ayat ke-189 dan ayat 190. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi khalaqakum min nafsin wahidah wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilaiha falamma taghashaha hamalat hamlan khafifa famarrat bihi falamma athqalat da'awa Allah rabbahuma la in ataitana saliha lanakunanna minasyakirin." Allah berkata, dialah yang menciptakan kamu dari jiwa yang satu, itulah jiwa Adam alaihissalam. Dan darinya, dari Adam, Allah menjadikan pasangannya agar dia condong dan cenderung serta merasa tentram kepadanya. Kemudian setelah ia mencampurinya, istrinya mengandung dengan ringan, maka ia pun melewatinya dengan mudah. Kemudian ketika dia merasa berat, kedua suami dan istri tadi bermohon kepada Allah, Tuhan mereka, "Sungguh ya Allah, jika Engkau beri kami anak yang saleh, pasti kami termasuk orang-orang yang bersyukur." Jamaah rahimakumullah, ayat ini mengungkap kepada kita satu fakta penting. Huwallazi khalaqakum min nafsin wahidah. Dialah Allah yang menciptakan kalian semua dari jiwa yang satu, itulah jiwa Adam alaihissalam. Ini menunjukkan kepada kita, manusia dimanapun dia berada, apapun bangsa dan sukunya, apapun keluarga negaraannya, dimanapun dia tinggal, pada hakikatnya manusia adalah satu. Fitrah manusia, mau dia orang Arab, mau dia orang Cina, mau dia orang Turki, mau dia orang Eropa, mau dia orang Amerika, adalah fitrah yang satu. Karena Allah katakan, kullukum li Adam. Semua kalian dari Adam, dari jiwa yang satu. Karenanya kalau kita melihat ayat ini bukan hanya mengingatkan manusia akan kesatuan manusia dari sisi asal muasal, tapi ayat ini mengingatkan pada kita bagaimana ketika kita berinteraksi dengan manusia, pada hakikatnya manusia itu adalah satu kesatuan.
Jamaah rahimakumullah, manusia secara fitrah mencintai tiga hal. Al-insan yuhibbul kamal, wa yuhibbul jamal, wa yuhibbun nawal. Manusia itu apapun bangsanya, apapun sukunya, apapun kerjanya, semua manusia sama. Pertama, mencintai kesempurnaan. Semua manusia sama, pengen yang sempurna. Ya. Ketika seorang laki-laki mau cari pasangan hidupnya, ya pasti dia cari sesempurna mungkin calon istrinya, kan begitu. Begitu juga ketika seorang wanita pengen dapat pasangan hidup, nah dia pun kadang-kadang menetapkan standar tinggi, ingin sesempurna mungkin sifat-sifat yang ada pada pasangan. Gak ada orang diberikan pilihan satu lebih sempurna dari yang lain, dia pilih yang gak sempurna. Gak ada. Mau dia orang Nusantara, mau dia orang Amerika, sama. Yang manusia suka yang sempurna. Yang kedua, yuhibbul jamal. Manusia ini mencintai kecantikan, ketampanan. Gak ada orang yang gak suka sama yang indah. Ya. Jangan kita katakan, oh ini suku ini gak suka yang cantik. Gak ada ya. Semua manusia, walaupun mungkin standar cantiknya beda-beda, kan gitu. Tapi secara fitrah, semua manusia tanpa terkecuali menyukai yang indah. Boleh jadi menurut si A keindahan itu bentuknya seperti ini, menurut si B keindahan itu bentuknya seperti ini. Tapi semuanya mencari keindahan. Dan yang ketiga, yuhibbun nawal. Tidak ada manusia kecuali menyukai pemberian. Kalau diumumkan pagi ini dibagi sarapan gratis, semua mau pergi. Semua mau pergi. Gak ada orang yang gak suka diberi sesuatu. Jadi kita melihat disinilah karena manusia itu satu, maka nilai-nilai kemanusiaan itu pun satu. Kita lihat ketika tentara Israel menggilas rumah-rumah warga di Gaza, menghantam anak-anak bayi. Ini kalau kita tanya hati nurani seorang ibu di Israel, gimana kau pandang itu? Sebagai manusia, dia pun dalam hati kecilnya akan menolak. Kenapa? Manusia semua sama dasarnya. Gak suka kekejaman, tidak suka penganiayaan, tak suka eksploitasi. Maka dari itu, jamaah rahimakumullah, zaman sekarang bisa kita katakan umat Islam ini punya barang bagus. Agama kita ini laksana barang yang paling bagus. Namun sayang, tim marketingnya buruk. Tim marketingnya buruk. Apa yang dimiliki mereka di luar Islam, barangnya rusak. Namun walaupun ini pahit, pantas kita sampaikan, namun tim marketing dan pemasarannya bagus. Apa yang buruk yang ada pada mereka ditonjolkan lewat media, seakan-akan itulah yang paling bagus. Kita pun terkesima, seakan-akan kalau nggak mabuk nggak modern, seakan-akan pakaian kalau tak menampakkan aurat ini seakan-akan hidup di abad yang lampau. Sehingga yang terjadi apa? Ya, orang mabuk bukannya malu, malah memposting, senang dia, nampak lagi mabuk. Kenapa? Itu tanda marketingnya sukses. Barang buruk bisa laku.
Tapi Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, apa yang ada pada Islam itu yang paling sejalan dengan fitrah manusia. Itu yang paling baik untuk kehidupan manusia. Namun mohon maaf, sekali lagi kebanyakan tim marketingnya buruk kinerjanya. Kenapa? Barang yang bagus, gimana konsep rumah tangga dalam Islam, gimana konsep jual beli dalam Islam, gimana konsep pemerintahan dalam Islam, gimana konsep seni dalam Islam. Namun sayang, yang ditonjolkan oleh orang Islam itu yang buruk-buruk. Sehingga banyak dari kalangan non-muslim tak tertarik sedikit pun dia dengan Islam, bukan karena barang yang gak bagus. Ajaran Islam itulah solusi yang dibutuhkan umat manusia saat ini. Tapi sayangnya tim marketingnya ini yang gagal. Al-Islam mahjubun bil muslimin. Keindahan Islam, kesempurnaan Islam, bagaimana aspek Islam itu yang pada esensinya sejalan dengan fitrah. Namun semua kesempurnaan, keindahan yang ada pada Islam tertutupi oleh buruknya perilaku umat Islam. Jadi Allah Subhanahu wa taala ketika ciptakan manusia, dan manusia ini punya karakter yang sama, punya sifat dasar yang sama. Walaupun Nabi dan Rasulnya diutus dari bangsa Arab, bukan berarti bangsa lain kemudian menolak, oh ini bukan bangsa kita. Karena sebenarnya semua manusia itu sama. Mau apapun bangsanya, mau apapun warna kulitnya, mau apapun ya profesinya. Maka dari itu jamaah rahimakumullah, disinilah aturan-aturan yang ada dalam Al-Quran. Mengapa aturan tersebut layak untuk semua umat manusia? Kalau ada orang mengatakan, Quran ini kan untuk orang Arab, cocok untuk orang Arab aja lah, itu salah. Kenapa di zaman dulu semua yang dibawa para nabi hanya untuk kaumnya? Karena kehidupan ketika itu masih belum terasa nuansa globalnya. Kita sajalah kalau bandingkan zaman kita dengan zaman Rasulullah, maka nuansa globalisasi begitu kentara sekarang. Ya, kita begitu mudah berkomunikasi dengan mereka yang tinggal di belahan dunia manapun, dan kita lihat selama dia manusia sama juga sifatnya, sama-sama suka juga kalau dapat dikasih sesuatu. Makanya ada hadis qudsi yang mengatakan, ya Daud, zakir ibadi bi ihsani ilaihim, fa innan nufus jubilat ala hubbi man ahsana ilaih wa bughdi man asaa ilaih. Wahai Daud, ingatkan hamba-hambaku tentang kebaikanku kepada mereka. Karena semua jiwa manusia itu sama, mencintai mereka yang berbuat baik kepadanya dan membenci mereka yang berbuat buruk kepadanya. Makanya ada pepatah, Bapak Ibu, kalau ingin memperhamba orang merdeka, caranya satu, tanamkan budi yang banyak sama dia. Nah ini juga lah yang dipakai jurus oleh banyak ya oligarki ini. Kasih tanam ini, tanam ini, tanam ini, sampai pada akhirnya pejabat itu udah utang budi dia. Aduh, tak enak lah kalau si fulan minta. Kenapa? Udah banyak kali yang dia kasih, kan begitu. Apakah itu hanya sifat manusia di negeri kita? Enggak. Huwallazi khalaqakum min nafsin wahidah. Yang namanya manusia, semuanya suka untuk dikasih, semuanya suka untuk diberi. Bahkan dalam agama pun diajarkan pada kita, tahadu tahabu,
saling bertukar hadiahlah kalian, maka niscaya kalian akan saling mencintai. Itu tipologi manusia. Nah, namun Allah katakan di sini, wa ja'ala minha zaujaha liyaskuna ilaiha. Dari manusia pertama yang namanya Adam, Allah ciptakan darinya pasangannya, itulah Hawa, ibu kita Hawa. Untuk apa diciptakan Hawa? Liyaskuna ilaiha. Ini juga bagian dari fitrah Allah untuk manusia. Diciptakan wanita agar hati pria condong kepadanya, merasa tenang ketika seorang laki-laki dekat dengan wanita yang disayanginya. Seorang suami dekat dengan istri yang mampu memberikan sakinah dan ketenangan pada hatinya. Ini adalah bagian dari fitrah manusia. Siapapun, suku bangsa apapun, yang namanya manusia normal pasti membutuhkan pasangan hidup. Liyaskuna ilaiha. Jamaah rahimakumullah. Jadi ayat ini mengisyaratkan kepada kita, pria dan wanita diciptakan Allah berpasang-pasangan, di mana tidak semua sifat dan karakter yang ada pada pria ada juga pada wanita, dan tidak semua karakter yang ada pada wanita ada juga pada pria. Kalau pria dan wanita sama semua, maka niscaya tidak akan lahir kecondongan untuk merasa tenang bersamanya. Kenapa? Kalau laki-laki sama laki-laki, ya, yang kau punya pun aku punya. Ya, ini tidak akan memberikan kecenderungan dan ketenangan. Makanya ayat ini menjadi tamparan bagi mereka yang menganggap persamaan gender itu berarti memperlakukan laki-laki dan perempuan harus sama dalam segala aspek. Kenapa? Laki-laki diciptakan sebagaimana perempuan diciptakan, dengan masing-masing keistimewaan yang ada pada keduanya. Perbedaan itulah yang membuat laki-laki condong pada wanita dan tenang bersamanya. Perbedaan itu juga yang membuat wanita condong pada pria dan merasa tenang dengannya. Bapak Ibu, makanya kalau dikatakan Allah Subhanahu wa taala menciptakan pria dengan karakteristik yang sempurna untuk tujuan penciptaannya, sebagaimana Allah ciptakan wanita dengan sempurna yang sejalan dengan tujuan penciptaannya. Kita lihat bagaimana kalau orang disuruh membandingkan mana lebih bagus, mobil truk atau mobil bus. Ini pertanyaannya tak mungkin dijawab, karena masing-masing punya spek yang berbeda. Tujuannya pun dibuat berbeda. Kalau ada orang mengkritisi truk, ini truk ini tak bagus, sikit kali tempat duduknya, kita bilang sama dia, memang truk ini bukan untuk bawa orang, tapi bawa barang. Itulah tujuan dibuat truk. Kalau ada orang mengkritisi bus ini nggak bagus, sikit kali tempat barangnya, kita katakan, memang bus ini dibuat untuk angkut orang, bukan angkut barang. Memaksakan wanita sama seperti pria, ini sama seperti memaksakan bus jadi truk. Memaksakan pria sama semua seperti wanita, ini sama seperti memaksa truk harus sama seperti bus. Masing-masing diciptakan dengan karakteristik tertentu karena tujuannya pun berbeda. Jadi Adam alaihissalam ketika diciptakan pertama
kemudian diciptakan darinya pasangannya. Dalam hadis disebutkan Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam. Apakah ini untuk mendiskreditkan kaum perempuan? Enggak. Tapi Rasulullah menggambarkan kenapa ada kata-kata Hawa diciptakan dari tulang rusuk. Dikatakan Nabi, ya, rifqan bil qawarir, ya, hendaklah kau bersifat lemah lembut kepada kaum wanita, karena sifatnya seperti tulang rusuk ini bengkok. Kalau kita paksa untuk meluruskannya, patah dia. Maka adanya perbedaan sifat pada pria dan wanita, ini bagian dari fitrah kehidupan manusia. Jangan yang bengkok dipaksa lurus, yang lurus dibuat bengkok, gitu. Nah, ini juga bagian bagaimana kesan yang kita dapatkan dari ayat ini menggambarkan kehidupan manusia. Nah, kemudian yang menarik, dilanjutkan lagi. Setelah Allah ciptakan Adam, Allah ciptakan darinya Hawa, kemudian keduanya menikah. Itulah keluarga pertama di muka bumi. Falamma taghasyaha hamalat hamlan khafifan famarrat bihi. Ketika Adam mencampuri istrinya Hawa, dan kemudian Hawa mengandung dengan ringan, ia pun melewatinya dengan mudah. Para hadirin rahimakumullah, ini ayat yang membantah tegas mereka yang dengan kurang ajar dan tidak beradab mengatakan Quran ini kitab porno. Ada orang saking kurang ajarnya, Quran pun disifatkan dengan sifat-sifat yang kurang ajar. Kenapa kau bilang Quran ini kitab porno? Iyalah cerita tentang nyusui, cerita tentang ini. Harus kita pahami bagaimana Quran ketika mendeskripsikan sesuatu yang tabu untuk kita perbincangkan pun, betapa indahnya Quran. Quran memilih kosakata yang paling santun. Yang paling santun. Kenapa harus diskusikan itu? Karena itu memang harus disampaikan. Tapi bagaimana satu hal bisa disampaikan dengan bahasa yang vulgar, bisa pula disampaikan dengan bahasa yang santun. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkunjung ke rumah Abu Bakar, ketika itu yang buka pintu rumah Abu Bakar putri Abu Bakar yang tua, Asma, kakaknya Aisyah. Dan ketika itu Asma belum berpakaian dan menutup tubuhnya dengan pakaian yang syar'i. Rasulullah masuk, kemudian Nabi berkata pada Asma, "Wahai Asma, sesungguhnya wanita apabila dia telah dewasa, maka tidak boleh terlihat darinya kecuali wajah dan kedua telapak tangannya." Nabi berkata, pakaianmu ini mendeskripsikan tubuhmu. Ini bisa dipilih kata-kata yang jauh lebih vulgar dibanding itu. Tapi ketika Rasulullah SAW menyampaikan satu pesan, dipilih kata-kata yang paling santun, apa kemudian kita bilang Rasulullah ini cakapnya ya porno, atau kita istilahkan dengan bahasa yang tidak wajar? Tidak, justru dari semua pilihan kata yang ada, itulah yang paling santun. Coba bayangkan, Al-Quran memilih kosakata taghasyaha. Enggak digunakan pun pada ayat ini jima, atau digunakan kata wati, atau digunakan kata-kata semisal yang biasa digunakan dalam bahasa Arab untuk menunjukkan hubungan badan. Tapi dipilih kosakata taghasyaha. Kata ghasya, wal laili idza yaghsha.
Kata ghasya artinya menutupi. Seakan-akan ketika Adam dan Hawa saling menutupi diri. Untuk ngapain? Ya itulah, pahami sendirilah. Nah, begitu dia. Tapi ini adalah pilihan kata yang paling santun. Pilihan kata yang paling santun. Maka dari itu, jamaah rahimakumullah, betapa kurang ajarnya kalau ada orang mengatakan Quran ini menggunakan bahasa vulgar. Itu berangkat dari tak paham dia. Ada hal pesan itu harus disampaikan, tapi pilihan kita mau menyampaikannya dengan bahasa yang santun atau menyampaikannya dengan bahasa yang vulgar. Nah, tak usah jauh-jauh lah. Kita aja lah misalnya baca surat kabar. Satu baca waspada, satu baca mimbar umum, satu baca pus Metro Medan misalnya. Untuk sebuah berita yang sama, kadang-kadang kata-kata yang digunakan sudah beda. Kata-kata yang kasar, ini untuk segmen pembaca yang kasar, kan gitu. Kata-kata yang lebih moderat, ya, ini berarti untuk segmen pembaca yang moderat. Ada kata-kata yang diplomatis, mungkin untuk para diplomat, kan begitu. Jadi kita lihat. Nah, bagaimana Al-Quran sebagai petunjuk dalam kehidupan gak mungkin menghindar bercerita tentang apa yang perlu disampaikan. Kadang-kadang kan kita, gak usah cerita itulah, itu tabu disampaikan. Quran sampaikan, tapi dengan pilihan diksi dan kata-kata yang paling santun dan sopan. Sehingga apa? Beginilah Bapak Ibu, bagaimana manusia karakternya, pikirannya, cara pandangnya sangat dipengaruhi oleh apa yang dia baca. Kalau kita baca kitab suci dengan bahasa yang santun, padanan kata kita pun ketika berbicara juga santun. Ya. Kalau orang biasa baca buku-buku atau tulisan yang menggunakan bahasa yang vulgar, dia pun ngomongnya pun dengan bahasa yang vulgar. Begitulah. Falamma taghasyaha, digambarkan bagaimana proses kehamilan pertama manusia di muka bumi. Ketika Hawa, ibunda kita, hamil di awal-awal bulan kandungan masih ringan, belum terlalu besar kehamilannya itu, sehingga dia pun bisa melewatinya dengan mudah. Falamma athqalat, namun ketika masuk bulan-bulan mendekati masa persalinan, sudah mulai berat kandungan itu, tidur telentang salah, tidur tengkurap lagi nggak mungkin, gitu ya. Berbagai masalah mulai dialami oleh seorang wanita menjelang dia akan bersalin. Da'allah rabbahuma, Adam dan Hawa keduanya berdoa kepada Allah. Jamaah rahimakumullah, ayat ini mengisyaratkan kepada kita dalam Islam, anak bahkan ketika masih dalam kandungan sudah punya hak dari orang tuanya. Kalau kita baca konvensi hak-hak anak internasional, itu hanya cerita hak anak setelah lahir. Islam bercerita tentang hak anak sebelum anak ada dan setelah anak ada. Setelah anak ada, bahkan haknya itu dipenuhi ketika anak masih dalam kandungan. Apa hak anak sebelum dia ada? Ditanya dulu oleh anak Abul Aswad Ad-Du'ali, peletak dasar ilmu nahu, ketika anaknya mendengar ayah mengatakan, anakku, aku sudah berbuat baik kepadamu sebelum kau ada dan setelah kau ada. Anaknya bingung, bagaimana kau berbuat baik kepadaku sebelum aku ada? Si ayah menjawab, dengan memilih calon ibu terbaik untukmu. Itu hak anak.
Hebat itu kan? Jadi bahkan dalam memilih pasangan, salah satu pertimbangan seorang memilih pasangan atau tidak apa? Ini kira-kira yang kupilih bisa jadi figur yang baik nggak untuk anak-anak? Kenapa? Gen itu diwarisi, sifat itu diturunkan. Kalau kita hanya pilih sekedar apa, kulit luarnya saja, nggak ditengok pada kecantikan dan keindahan akhlaknya, baiknya pengamalan agama, itu turun pada anak. Termasuk hak anak di masa kandungan apa? Ya, dididik, didoakan, diberikan asupan gizi dari yang halal. Itu semua. Maka digambarkan dalam ayat ini, anak masih dalam kandungan ibunya, kedua orang tua berdoa. Da'awullah rabbahuma. Apa doa keduanya? La in ataitana salihan lanakunanna minasyakirin. Sekiranya kau anugerahkan kepada kami sosok anak yang soleh, maka kami akan masuk dalam kelompok orang-orang yang pandai bersyukur. Jamaah rahimakumullah. Jadi satu hal yang menarik, Adam alaihissalam beserta istrinya Hawa disebutkan keduanya dikaruniakan sepanjang hidup mereka berdua 40 orang anak. 40 orang anak. Dan 40 orang anak ini semuanya lahir berpasang-pasangan. Jadi sekali lahir dua, laki-laki perempuan, laki-laki perempuan, laki-laki perempuan. Berarti bisa dikatakan Hawa 20 kali hamil. Lahirlah 40 anak. Dan ini digambarkan kepada kita potret bagaimana Hawa sebagai wanita pertama melahirkan keturunan-keturunan umat manusia. Jadi sebelum lahir pun diiringi dengan doa. Jamaah rahimakumullah, dalam sebuah disertasi yang ditulis oleh Profesor Baihaqi, ini seorang ahli pendidikan, dalam bukunya Mendidik Anak dalam Kandungan, beliau mengatakan hasil riset dan penelitian terbaru menunjukkan anak dikala sudah sampai usia kandungan 6 bulan, itu anak mampu menangkap stimulus dan rangsangan yang diberikan dari luar. Makanya kadang-kadang makin besar usia kehamilan itu, ya kalau dipegang perut wanita yang hamil itu seperti ada gerak juga di dalam. Seakan-akan dia nangkap ada rangsangan di luar, dia pun memberikan kode. Ya. Kalau di dunia barat mereka bilang, oh ibu hamil perlu diperdengarkan musik-musik klasik supaya anaknya tenang. Jangan pula diperdengar musik rock. Dia anaknya bagaimana ya? Tapi dalam Islam diajarkan kepada kita, perdengarkan anak Al-Quran. Bahkan semakin intens seorang ibu salat dan menjalankan perintah agamanya, bukan hanya gerakan sujud itu mempermudah untuk meletakkan anak pada posisi untuk dilahirkan dengan baik, tapi juga ini bagian dari pendidikan dan doa. La in ataitana salihan. Tidak ada orang tua yang tak pengen anaknya itu soleh. Bapak Ibu, seorang pencuri, seorang koruptor, seorang penzina, sebutkan saja semua golongan manusia yang buruk. Kalau ditanya, kau pengen anakmu sepertimu? Enggak. Dia pasti berharap anakku jadi orang baik, anakku ini jadi orang soleh. Ini menunjukkan fitrah. Jadi enggak perlu baca kitab tebal-tebal untuk tahu korupsi itu enggak bagus. Buktinya apa? Seorang koruptor pun tak mau anaknya macam dia. Kenapa? Jadi doanya Adam, doanya Hawa ketika meminta, ya Allah, jadikan anakku ini anak yang saleh.
menggambarkan bagaimana dalam benak orang tua terhimpun segala pengharapan dan doa, segala yang baik-baik untuk anak. Namun jamaah rahimakumullah, di ayat berikutnya Allah katakan, falamma atahuma salihah ja'ala lahu syuraka fima atahuma. Kemudian setelah Allah berikan pada keduanya anak yang saleh, mereka justru menjadikan sekutu bagi Allah dalam penciptaan anak yang telah Allah anugerahkan kepada mereka. Ini ayat bukan hanya konteksnya cerita Adam, tapi cerita tentang tipologi semua manusia. Bahwa sifat manusia itu sama. Waktu belum lahir anak, dia bilang, anakku ini nanti kalau lahir ku didik dengan baik supaya jadi anak yang soleh, ku kasih nama yang bagus. Tapi apa yang terjadi? Kebanyakan dari mereka yang berjanji kepada Allah setelah dikaruniakan anak justru menjadikan anak sebagai sekutu bagi Allah. Kenapa? Dicintainya pula anak itu lebih besar dari cintanya kepada Allah. Diperturutinya apa kepingin anak, walaupun dalam mewujudkan apa kepingin anak, orang tuanya harus melakukan perbuatan yang melanggar aturan Allah. Jadi Bapak Ibu, ayat ini bukan cerita mengenai syirik yang jelas, syirkun jali. Syirkun jali apa? Kita menyembah patung yang dibuat manusia sebagai simbol, ini perantara antara aku dengan Tuhan. Disembahlah, seakan-akan patung itulah yang memberikan manfaat dan menolak mudarat. Nabi mengatakan, aku enggak takut kalau soal syirik yang jelas ini. Tapi yang Nabi selalu wanti-wanti kepada kita, ya, akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul khafi. Yang paling kutakutkan dari umat ini syirik yang tersembunyi. Syirik yang tersembunyi. Zahirnya enggak syirik, tapi ketika kita mencintai sesuatu melebihi cinta kita kepada Allah, kita menggantungkan harapan pada sesuatu melebihi dari ketergantungan kita kepada Allah, kita andalkan sesuatu lebih besar daripada kita mengandalkan Allah, itu sudah jatuh pada syirik. Dan ini bukan perkara mudah Bapak Ibu. Saya selalu ulang-ulang, para ulama mengibaratkan syirik yang tersembunyi ini seperti mengenali semut hitam yang berjalan di atas batu hitam di tengah gelapnya malam. Jangankan kita, para sahabat Rasulullah sebagai generasi terbaik dari umat ini pun pernah jatuh kepada syirik tersembunyi ini. Kapan? Waktu perang Hunain. Waktu itu jumlah umat Islam 10.000 pasukan. Sebagian sahabat mengatakan, jumlah kita ada banyak, gak mungkin kalah kita ini. Artinya apa? Yang selama ini menganggap kemenangan itu datangnya dari Allah, ketika jumlah banyak, sudah menganggap kemenangan itu datangnya dari jumlah yang banyak. Apa yang terjadi? Jumlah banyak ternyata gak ada manfaat. Hampir kalah di awal perang, hingga kemudian jumlah yang sedikit terkonsolidasi bersama Rasulullah, perang hingga akhir, dan menanglah umat Islam dengan jumlah yang sedikit tadi. Bukan jumlah yang banyak, yang banyak pun lari semua, kocar kacir. Begitu. Nah, jamaah rahimakumullah, kita lihat berapa banyak orang tua besarkan anak. Harapannya apa? Anakku inilah tempat pengharapanku di waktu tua. Ini syirik kadang-kadang. Seharusnya kita berharap kepada Allah. Dan semakin besar pengharapan kita kepada manusia, yang terjadi hanyalah menyisakan
penyesalan dan kekecewaan. Ternyata apa? Berapa banyak orang tak punya anak, ngangkat anak angkat. Kenapa kau ngangkat? Ya waktu tua dia yang ngurus. Udah diangkatnya nggak diurus juga. Nah, itu dia. Ini ketika kita menggantungkan harapan bukan kepada Allah, kepada makhluk, jatuh kepada kemusyrikan, Bapak Ibu. Jadi ja'ala lahu syuraka. Kadang-kadang kita ini mempersekutukan Allah. Ketika ada anak, menjadikan anak sekutu Allah, menjadikan duit sekutu Allah, menjadikan jabatan sekutu Allah. Seakan-akan dia mengatakan begini, oh, ada anak pun banyak, gak apa-apa, yang penting ada jabatan aku ini. Kalau ada jabatan ini cukupnya semua. Seakan-akan yang paling diandalkannya adalah duit. Yang paling diandalkannya adalah posisi. Nah, apalagi kalau sampai mengandalkan anak untuk keselamatan orang tua setelah turun dari jabatan. Wah, ini juga bahaya. Ini anakku nih suku paksakan dinaik ini. Kenapa? Supaya ngamankan aku. Ini bagian dari kemusyrikan yang tersembunyi. Kenapa? Kalau orang mau bergantung, gantungkanlah harapanmu kepada Allah. Maka dikatakan di penutup ayat, fata'alallah amma yusyrikun. Allah maha tinggi dari segala apa yang mereka persekutukan. Betapa buruknya syirik. Kun ma'allah tarallahu ma'ak. Jadilah kau bersama Allah dan kau akan menemukan Allah membersamaimu. Madza faqada man wajadak wa madza wajada man faqadak. Apa yang ditemukan orang yang kehilanganmu, dan apa pula yang dihilangkan orang yang membersamaimu. Artinya kalau kita bersama Allah, dunia beserta segala isinya di tangan kita. Tapi kalau kita andalkan segala sesuatu, didudukkan dia pada posisi Allah, maka hakikatnya itu menghilangkan kuasa kita atas segala sesuatu. Demikian yang dapat disampaikan di jumpa kita di pagi hari yang berbahagia ini. InsyaAllah kita akan lanjut ya beberapa pertemuan terakhir dari pembahasan surah Al-A'raf sebelum nantinya kita berpindah masuk ke surah Al-Anfal. Diberikan kesempatan pada Bapak Ibu jamaah rahimakumullah yang mau bertanya, berkomentar sebelum nantinya kita tutup dengan doa. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada awal tausiah tadi Ustaz menyampaikan betapa majunya orang-orang yang pandai memasarkan atau memarketingkan sesuatu walaupun itu jelek karena kepandaiannya, sehingga orang tidak sadar untuk mengikutinya. Padahal sejak Nabi Muhammad berdakwah, yang disampaikannya itu baik-baik saja. Tapi kenyataannya karena marketingnya buruk, katakanlah buruk, sampai hari ini yang ternyata Ustaz, setiap hari Selasa ini dibandingkan umat Islam yang sekitar sini ini berapa persen Ustaz? Paling 2-3%. Saya juga merasa Ustaz, memang marketing kita lemah. Pertanyaan Ustaz, bagaimana supaya kita bisa lah mengimbangi minimal, kalau bisa lebih baik daripada mereka yang memasarkan, mempromosikan hal-hal yang jelek yang menjadi sukses bagi mereka. Sampai-sampai seorang profesor ulama berani mengatakan membuat pabrik minuman keras itu nggak apa-apa. Sampai-sampai begitu. Saya yakin itu akibat daripada pintarnya mereka memasarkan, memarketingkan minuman keras tadi. Nah, kalau boleh usul para pakar Islam ini membuat satu buku, buku panduan
yang memang komprehensif lah, sehingga betul-betul apalagi dai-dai baru itu kan kayak orang baru melek gitu, proposal gitu. Jadi nggak ada metodenya. Betul ya Ustaz? Kita lemah sekali dalam marketing. Bagaimana supaya tercipta marketing baik ke depannya? Adakanlah satu pedoman seperti buku itu. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, walaupun sejak 2010 yang lalu data di dunia mencatat Islam dengan agama dengan jumlah pemeluk terbanyak di dunia, dan dalam data disebutkan Islam dengan agama dengan tingkat kecepatan persebaran tertinggi di dunia. Namun sebenarnya kalau kita lihat pada esensinya, apa yang sudah diwujudkan bisa lebih cepat dari itu lagi. Kuncinya satu, para umat Islam mampu berakhlak seperti akhlaknya para sahabat. Itu kuncinya. Karena memarketingkan barang bagus itu sebenarnya tak perlu cakap banyak. Kalau cakap aja, yang siapa perlu cakap banyak kalau barang yang jual tak bagus. Tapi barang yang bagus, memasarkannya apa? Tunjukkan saja bagaimana implementasi barang yang bagus itu. Saya pernah sampaikan di majelis ini, dulu di Abu Dhabi ketika saya S1, ada salah seorang dosen saya, beliau mantan kepala Islamic Center di London. Dia bertugas di sana kurang lebih 10 tahun. Lantas kemudian dia balik ke Timur Tengah dan menjadi dosen terbang di sana. Dia pernah ceritakan waktu dia sebagai imam besar di Islamic Center di kota London, jarak antara rumahnya dengan Islamic Center itu menuntut dia untuk naik bus setiap hari untuk sampai ke sana. Jadi suatu hari dia naik bus, diberikan kembalian lebih dari yang seharusnya. Dia nggak sadar. Begitu pulang sampai rumah dihitungnya, ini lebih ini. Berapa? Cuman 20 penny. Nggak sampai lagi 1 pound. 20 penny. 100 penny barulah 1 pound. 20 penny. Kemudian dia berbicara dalam hatinya, ini kubalikkan enggak ya? Akhirnya keesokan harinya naik lagi, dibalikkannya lagi. Ini kemarin aku naik bus, kelebihan 20 penny baliannya. Supir bus itu mengatakan, ya aku udah tahu. Sebenarnya aku sudah beberapa hari ini pengen ke Islamic Center, dan aku tahu kau adalah imam di situ. Cuma sebelum pergi aku ingin tes dulu katanya. Dalam hati, ya, guru saya tadi, dosen saya tadi, beliau katakan, ya Allah, hampir aja aku jual Islam dengan 20 penny. Coba bayangkan, kalau 20 penny itu tak dibalikkannya, apa kata supir itu? Sama aja dia sama yang lain. Coba bayangkan, kita nggak pernah sadar Bapak Ibu. Kadang-kadang perbuatan kita itu ditengok oleh orang. Gimana cakap kita, gimana perlakuan kita, gimana interaksi kita. Kalau kita anggap, nggak apa-apanya itu kutipu orang, dia orang kafir aja kok. Justru kita nipu orang kafir itu lebih bahaya daripada nipu orang Islam. Kenapa? Kalau kita Muslim nipu orang Islam, mungkin kawan yang kena tipu itu bilang, oh si fulan itu kurang ajar. Tapi saat yang ditipu orang kafir tadi mengatakan Islam tukang tipu katanya. Bukan dikaitkan itu dengan kita pribadi, tapi dikaitkan dengan Islam. Maka di sini, ya, sebenarnya tiap dari kita adalah dai ilallah
tanpa harus bercakap satu kata pun. Tapi syaratnya apa? Berjalan sesuai dengan tuntunan syara. Berinteraksi jual beli sesuai dengan tuntunan syara. Dengan perbuatan kita yang mengamalkan Islam aja udah buat orang tertarik. Itulah yang buat Islam tersebar cepat masuk ke Nusantara tanpa ada pasukan dibawa dari Timur Tengah untuk menginvasi di sini. Kenapa? Para pedagang sambil berdakwah, jualannya dia jujur, jualannya baik. Orang akhirnya apa? Masuk Islam. Nah sekarang barang yang baik ini di tangan kita. Jangan gara-gara teknik marketing kita yang rusak, barang yang sudah pasti laku. Coba bayangkan, di saat marketing buruk saja, Islam itu agama dengan persebaran tercepat. Kenapa? Barang bagus. Tapi kalau kita dukung dengan bagaimana memperkenalkan Islam ini dengan teknik yang lebih baik, lebih cepat daripada itu. Saya yakin. Kalau dikatakan buku, ini secara teori udah banyak. Udah banyak. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sampaikan di surah An-Nahl, kunci untuk berdakwah itu apa? Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah pada Tuhanmu, jalan Tuhanmu dengan hikmah, dengan nasihat yang baik. Kalaupun mau berdebat, debatlah dengan cara yang lebih baik. Nah, kalau lawan debat kita debatnya pakai tunjuk-tunjuk, kita jangan pula ikut juga kayak gitu. Ya. Tapi jamaah rahimakumullah, walaupun orang sekarang terkesima, banyak kali debat-debat di media sosial, bahkan banyak mu'alaf-mu'alaf ikut di barisan ngajak debat, ya. Mungkin jamaah rahimakumullah, kalau kita mau jujur, berapa persen lah orang masuk Islam karena debat? Sebelum Zakir naik, dulu siapa? Ahmad Didat, kumpul di tempat debat itu ribuan orang, sampai puluhan ribu. Tapi yang masuk Islam berapa persen? Lebih banyak masuk Islam ketika apa? Ibu-ibu di Amerika, di Eropa, tengok ibu-ibu yang ada di Gaza, anaknya meninggal semua, tapi sedikit pun tak stres ibu itu. Justru dia pangku jenazah itu dia katakan innalillah. Ini orang buat. Kok tabah kali ibu ini? Apa sebab dia begitu kuat? Apa yang membuat dia begitu tetap mampu menghadapi itu semua? Itu yang buat orang penasaran. Kalau sekedar cakap tapi tak ada implementasi. Nah, makanya saya pernah ceritakan juga, ada orang Finlandia masuk Islam tanpa pernah jumpa dengan seorang muslim pun. Pergi haji dia. Pulang dari haji dia bilang, untung aku masuk Islam sebelum kenal orang Islam. Kalau kenal orang Islam duluan, mungkin gak jadi masuk Islam. Ini fakta-fakta yang perlu untuk kita renungkan. Dan tentunya tanggung jawab dakwah bukan tanggung jawab ustaz. Semua dari kita adalah pendakwah dalam kapasitas. Seorang dokter mengobati pasien dengan akhlak Islam, dia pendakwah. Seorang pedagang menjual barang tanpa mengobral sumpah, tanpa menipu, tanpa mencurangi takaran, dia seorang pendakwah. Seorang guru nggak mesti harus guru agama, dia ngajarkan ilmunya dengan baik, dibentuk karakter anak didik dengan baik, dia seorang pendakwah. Bahkan seorang presiden, seorang anggota DPR, kalau dia jalankan fungsinya dengan benar, dia seorang pendakwah. Tapi kalau ya sarjana dakwah pun dia, tapi tak dia terapkan itu, dia bukan pendakwah. Kenapa? Justru dia difitnah. Orang kan bilang, kiai itu aja bilang boleh kok pabrik minuman keras. Kan jadi fitnah ini. Nah, di sini saya kira perlu untuk kita pahami betul, karena sekali lagi manusia itu sifatnya sama, apapun bangsanya. Maka pantas diutus satu orang nabi terakhir dari jenis manusia. Karena apa yang kemudian ditawarkan oleh Rasulullah
Itulah yang dibutuhkan oleh seluruh umat manusia. Wallahu a'lam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min dhulumatil jahli wal waham ila anwaril ma'rifati wal ilm wa min wuhuli syahawat ila jannatil qurubat. Allahumma a'inna ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina illa bi husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.